Ganjar. Ganjar. Presiden dulu. Dan kalau Pak Anies mungkin dari politik dan Pak Ganjar sendiri dari rakyat. Mungkin garis besarnya itu misalkan kayak contoh aja, kebetulan kita melakukan pembelajaran bersama. Artinya kita tidak memaksakan mereka untuk kamu harus milih Ganjar. Anak-anak Gen Z ini nolak. Kalau kita paksa itu pasti nolak. Ada metode yang harus sangat dialogis, sangat dialektik gitu. Itu yang harus dipahami para instruktur. Waktunya cukup lama, misalnya dari 2 kali pengalaman. Pertama saya Ana dari Projo Jeddah. Pertanyaan saya hanya satu. KPR sebagai personal yang malah melintang di dunia institusi election, saya ingin menanyakan apa cara paling efektif untuk meminimalisir golput. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan kita setiap pemilu itu 30% golput. Golput itu harus kita baca secara lebih utuh. Ini karena golputnya golput ideologis, ya, golput ideologis atau golput yang rasional gitu. Jadi dia memilih itu karena memang tidak punya catatan atau pilihan lain. Karena mungkin ya sudah dianggap tidak ini aja. Itu golput karena ideologis itu, karena ada kayak iya, jadi aku memilih gitu. Saya dari Partai Nusantara. Sejujurnya saya dan kawan-kawan sudah membuktikan dampak Mas Ganjar ini disukai anak muda. Ada pemuda partai non koalisi itu mendukung Mas Ganjar. Hanya saya tidak bisa mempublikasikan fotonya. Kenapa? Karena mereka nyalek. Tapi ada saksinya, Bu Rifki ya, dari Partai Golkar ya, anak-anak muda Partai Golkar mendukung Mas Ganjar. Itu kita ketemu selalu di kafe-kafe. Kenapa? Kita mengikuti gaya anak muda. PKS itu pun anak mudanya ada yang mendukung Mas Ganjar. Itu yang kita lakukan, gitu. Tapi kita perlu penguatan dari karakter Mas Ganjar sendiri. Dan yang kedua, yang ketiga, ini ada titik lemah yang saya lihat. Maksudnya penguatan karakter tuh hari ini karakter Pak Ganjar kelihatan tua atau bagaimana? Tidak menyentuh anak muda, tidak menyentuh, hanya Bogor saja gitu. Kalau orang PDI tidak bisa. Bandung, Cimahi, Cianjur masih banyak 27 kabupaten kota lainnya. Kemudian saya lihat di lapangan bagi anak muda gitu ya, dua anak muda selalu melihat gagahnya Pak Prabowo. Akhirnya saya dan kawan-kawan dengan ide kreatif kita membuat beberapa artikel. Ada peran penting wanita, meskipun tidak ada secara konstitusi, itu berperan dalam jalannya negara. Ini ada Bu Atikoh, sosok perempuan yang sangat cerdas dan menopang Pak Ganjar sampai sukses menjadi gubernur. Nah, terakhir saya barusan kita rilis itu media tentang geostrategi. Geostrategi dan geopolitik saat ini tidak ada alasan memilih selain daripada anak ideologis Bung Karno dalam menghadapi kondisi geopolitik saat ini. Kenapa itu tidak diperkuat? Nah, jadi izin 3 poin tersebut menjadi perhatian Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatan memberikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar itu family man, setuju gak kira-kira? Family man, itu luar biasa. Yang kedua adalah Mas Ganjar itu muda. Yang ketiga, Mas Ganjar itu energi. Bayangkan, tiap hari lari. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu juga menjadi poin yang harus kita coba tanpa harus kita juga membentuk-bentukkan. Soal pemilihan misalnya, itu real sekali. Bagaimana keseharian Mas Ganjar
selama ini yang kalau kita ketahui, bahkan ketika beliau sedang menjabat di pemerintah provinsi Jawa Tengah, itu luar biasa. Bagaimana dengan Bu Atikohnya? Bu Atikoh itu adalah putri dari salah seorang Kiai NU. Itu luar biasa di Purbalingga. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir penting sekali untuk kita coba. Yang selanjutnya adalah soal eksekusinya, dan yang terakhir adalah soal moneternya. Jadi itu saya pikir menjadi poin yang saya pikir penting sekali. Nama saya Supiro dari Kelurahan Cijerah, Bandung Kulon. Yang saya pertanyakan, Pak, kan saya khususnya relawan. Jadi kalau relawan itu kan dari kota. Relawan itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang saya kan sepertinya enggak pada milih Pak Ganjar ya. Yang mau dibawa itu apa di lapangan? Sejauh ini mungkin ibu-ibu semuanya juga belum ya Bu, stiker Pak Ganjar pun, terus kaos pun di daerah saya Kelurahan Cijerah belum ada. Kalau ya memang banyak, tapi kan kebetulan di daerah saya Pak Kota belum, paling ada berapa orang lah yang punya. Terus sedangkan partai-partai lain pada waktu barunya saya lihat sendiri Pak. Jadi orang lihat, oh ini Pak Ganjar, oh ini Pak Ganjar, kan gitu Pak. Sedangkan saya bagian di lapangan relawan belum ada kaos, belum ada stiker sampai detik ini. Yang saya mau usulin itu aja Pak. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Tapi kalau insya Allah nanti juga akan dibentuk TPD di daerah-daerah. Saya ingin kemukakan 7 step. Ini agak filosofi atau agak idealitas. 7 step untuk campaign kita, strategi campaign kita atau kampanye strategis kita. Yang penting yang pertama adalah target audiennya kita harus kenali. Ini gitu. Kita harus sudah berpikir out of the box. Kira-kira untuk mencapai 14 juta atau lebih, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang harus kita coba desain. Mungkin saya juga tidak punya terapinya seperti apa, tapi saya yakin Bapak Ibu punya. Kenapa? Karena langsung terjun ke lapangan. Bapak Ibu semua tinggal nanti memilahnya, apa kira-kira isu yang memang ada di lapangan. Isunya apa? Soal family ban-nya, soal misalnya mudanya, soal energiknya. Indonesia sekarang butuh pemimpin yang memang kuat. Kenapa? Kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Kita akan menghadapi Indonesia emas di 2045. Kalau pemimpinnya nggak kuat, pemimpinnya tidak energik, pemimpinnya tidak punya stamina yang kuat, nggak akan nyampe itu di 2045. Kan gitu kan? Itu juga harus kita gulung Bu, Pak. Energi itu sudah gulung gitu kan. Nah ini yang saya pikir menjadi poin yang sangat penting untuk kita coba lihat. Atau hal-hal lain soal misalnya soal kontinuitas, soal kesinambungan, apapun yang memang menjadi bagian penting yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ini harus betul-betul berkelanjutan. Supaya apa? Supaya pembangunan ini tidak terhenti. Supaya pembangunan itu tidak seperti halnya di stasiun pompa bensin, mulai dari nol ya Bu ya Pak ya, mulai dari nol lagi kan, harusnya kan terus kayak gitu kan. Nah ini yang memang menjadi poin penting untuk kita coba lakukan. Micro targeting ya ini harus dikomunikasikan ke pihak ini. Tapi gini maksud saya, kita ada penyelenggara, ada KPU. Di KPU itu pasti kita punya bahan hasil-hasil kompilasi 2019, benar nggak? Dari 21 kabupaten kota di Jawa Barat, selain yang tadi 6 kabupaten kota yang Ganjar unggul misalnya, kira-kira mana yang harus kita kuatkan? Kecamatan mana harus kita kuatkan? Kelurahan mana harus kita kuatkan? Dari situ hasil micro targetingnya ada. Ini kami kumpulkan di sini. Kami adalah relawan. Kami sektor ini sudah melakukan hal sporadis dari Jawa Barat ini, dari selatan, utara, kita sudah melakukan sporadis. Nah, kami setuju dengan apa kata Kang Ferry tadi, kita butuh micro targeting.
Nah, cuman kan kami nggak punya uang Pak untuk beli micro targeting itu. Nah, mungkin di partai lah. Untuk kami, tolong beri kami. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya Kang ya, soal isu dan lain sebagainya. Termasuk gini Bapak Ibu, gimana caranya sekarang kita harus menetralisir hoax. Di era post-truth sekarang, post-truth itu pasca kebenaran. Jadi, ia bohong, ia bohong, ia bohong, ia bohong. Bohong yang terorganisir, jadi kebenaran. Itu yang harus kita perangi, dan itu harus kita lawan. Jangan sampai misalnya isu-isu tentang Mas Ganjar, padahal itu bohong, itu jadi benar gitu kan. Nah itu yang harus kita coba minimalisir. Bukan saja minimalisir, itu harus kita downgrade supaya tidak terjadi hoax. Ini luar biasa. Saya khawatir juga nih urusan hoax, fake news, berita bohong, segala macam ini akan muncul lagi. Kalau kita tidak kantor, itu tidak ini. Dan salah satunya adalah ya kita semua di lapangan, karena pasti akan isu-isu itu masuk ke WhatsApp, masuk ke IG, masuk ke ke Facebook, masuk ke mana-mana, TikTok dan lain sebagainya, dan itu menjadi santapan. Bener cenah ieu teh kieu, bener cenah ieu teh kieu, bener cenah. Kalau kita sudah punya pemahaman bahwa itu tidak benar, hajar, itu nggak benar. Karena nasionalismenya pada dirinya gitu. Tadinya kan pengagum, salah satu contoh lagi di daerah Garut, terutama di Bungbulang, ada tempatnya di daerah Kandang Musi Bungbulang ya. Ada tidak tersentuh oleh partai politik, tapi masyarakat itu karena anak Bung Karno Ibu Mega jadi presiden itu motong kambing, motong sapi, saking bahagia ikut senang ada yang Bung Karno gitu. Itu padahal mungkin pengurus DPC nggak tahu, tapi masyarakat itu saking mengaguminya Bung Karno. Jadi jalan satu-satunya giat untuk memenangkannya ya satu Pancasila, kedua Bung Karno, Bung Karno. Itu aja. Bersama pelayan rakyat, wadah kami bersama berjuang. Rumah bersama pelayan rakyat, merah nyalinya suci.